apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dia Purwati. Kita sekarang semua dalam suatu kondisi yang sama. Kondisi di mana kita diwajibkan mengikuti mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah untuk self distancing atau staying at home. Staying at home bukan berarti kita stuck dalam suatu kondisi di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun basicnya hanya di dalam rumah. Contohnya berkebun, atau menata ulang letak perabot rumah kita, atau bereksperimen di dapur, memasak, mencoba resep baru makanan favorit keluarga kita. Dan yang lebih penting, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, porsi buah-buahan dan sayur-sayuran perlu kita tambahkan, berolahraga, keep moving, jangan stres karena stres bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Oke. Di dapur saya sudah saya siapkan sebuah menu kue bidaran atau kita lebih kenal dengan kue telur gabus keju. Bahan-bahan apa yang saya perlukan untuk membuat kue telur gabus keju? Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan supaya dalam proses pembuatannya menjadi lebih cepat dan lebih praktis? Ikutin saya terus. Halo, inilah bahan-bahan yang saya butuhkan untuk membuat kue bidaran atau kue telur gabus keju. Di sini ada tepung tapioka atau tepung aci. Saya memerlukan 250 gram tepung aci, 75 gram keju parut atau bisa ditambah jadi 100 gram, boleh, tidak apa-apa, tergantung selera. Telur di sini saya butuh 3 butir telur. Ini garam 1 sendok teh atau setengah sendok teh dan bubuk kaldu. Mentega saya cuma membutuhkan 1 sendok makan mentega. Ini saya campur dengan butter ya. Jangan terlalu banyak mentega karena nanti dia akan meresap banyak minyak ketika menggoreng. Proses selanjutnya kita masukkan telur ke dalam wadah. Keju parut semua, garam dan kaldu bubuk, kemudian mentega. Lalu kita blender sampai dia tercampur bagus, tercampur rata. Setelah dia bercampur seperti ini, baru kita aplikasikan tepung kanji di dalamnya. Ambil sedikit-sedikit lalu diaduk ya. Seperti ini.
baru boleh dibantu dengan tangan, tapi pastikan bahwa tangan Anda bersih dulu sebelum mengaduk adonan ini. Aduk sampai dia tercampur rata. Jika adonan sudah tercampur rata seperti ini, baru kita siapkan untuk langkah berikutnya. Kemudian kita siapkan wajan penggorengan biasa ya, yang sudah kita isi minyak. Baru kita cetak kuenya, kita kasih masuk ke dalam wajan. Jumput kecil-kecil seperti biji kacang seperti ini, baru kita geser di dalam apa saja. Mungkin saya tidak biasa menggunakan dua tangan, pakai tangan kiri, jadi saya pakai ini untuk mencetak. Besarnya, kalau kalian tahu cacing tanah, nah, cacing tanah, tapi ini lebih besar dari cacing tanah sedikit. Jangan cetak besar-besar karena nanti kita akan kesulitan. Kalau kita mencetaknya terlalu besar, nanti tidak kering di dalam atau tidak goreng. Lakukan terus sampai wajan cukup. Kita gunakan nyala. Kita gunakan api kecil untuk menggoreng. Biarkan dia sampai panas dan kemudian dia naik sendiri. Adonan akan naik dengan sendirinya ketika dia sudah panas. Tipsnya, kita bisa menggunakan dua wajan untuk supaya mempercepat proses pembuatannya. Bisa juga satu wajan dengan cara ketika dia matang kita berhentikan, kita matikan kompor dan kemudian kita cetak lagi ke wajan yang sudah di atas kompor tapi dalam keadaan apinya mati. Ya. Sudah seperti ini, dia naik dengan sendirinya di atas permukaan minyak goreng. Coklat, kalau hasilnya gorengan kita terlalu coklat, dia akan sedikit berasa pahit. Jadi kita goreng sampai dia kuning ya. Nah, ini sudah mulai menguning. Kalau sudah menguning begini, baru kita tiriskan supaya minyaknya turun. Kita matikan kompor dan kemudian kita cetak lagi.
keadaan kompor sudah mati ya. Kita tunggu sebentar 1-2 menit baru kita kasih masuk adonan lagi yang sudah kita cetak ke dalam belanga goreng. Ya, kita cetak lagi. Lihat ada yang naik ke atas permukaan minyak ya. Tidak apa-apa, tidak masalah karena dia akan berhenti mekar. Ini karena kompor dalam keadaan mati. Terus kita cetak sampai kira-kira dia isinya cukup ya, banyak. Dan kita lihat adonan tadi yang mengambang di atas permukaan minyak sekarang sudah turun lagi. Jadi tahap berikutnya kita nyalakan kompor lagi, kita melakukan penggorengan dengan sistem yang sama, api yang kecil. Oke, kita tunggu sampai semua adonan naik di atas permukaan minyak goreng, baru kita aduk. Kita menggorengnya seperti biasa sampai dia berwarna kekuning-kuningan dan kita angkat. Dan proses tersebut kita ulang lagi untuk adonan berikutnya sampai adonan kita habis. Hasilnya kan tetap sama, mungkin ada beberapa yang matang duluan, kita bisa sisihkan, kita bisa tapis, kita bisa ambil dulu, tidak masalah. Yang penting bagaimana kita bisa membuat kue ini lebih cepat daripada kita harus menunggu minyaknya dingin baru kita goreng lagi. Terima kasih sudah bersama saya, Dia Purwati. Jangan lupa untuk selalu mampir di channel saya karena saya akan menyajikan tutorial resep-resep lain yang tentunya bermanfaat. Kalau kalian suka, tolong klik tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng. Dan apabila kalian kurang jelas, bisa langsung komen di kolom komen. Nanti akan segera saya jawab atau membaca deskripsi pada bawah video ini. Terima kasih, saya Dia Purwati. Thanks for watching. Bye bye.